Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Pertanyaan dari teman kita di Cianjur tentang fisura ani, ya. Dia bertanya, "Dok, fisura ani itu sembuhnya kapan?" Ya. Atau kalau sudah sembuh, apakah kulit sisanya itu perlu dibuang atau tidak, ya? Nanti saya akan menjawabnya begini, ya. Teman-teman, sebelumnya saya mengingatkan lagi, kalau ada yang bertanya silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan menjawab dan mengupload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Saya bicara tentang fisura ani sekarang. Fisura ani adalah robekan kulit tepi anus yang disebabkan oleh karena kekuatan cengkraman otot klep dalam, ya. Di dalam anus kita itu ada otot klep dalam yang kekuatan mencengkramnya relatif tinggi dibanding orang normal, ya. Ini kecenderungan seseorang, ya. Tidak semua orang begitu, tapi ada beberapa orang yang punya kecenderungan dengan tekanan klep dalam anus kita itu terlampau kuat dalam keadaan istirahat, sehingga kalau kita BAB-nya keras dan ketika usus bergerak memeras untuk dikeluarkan kotoran yang keras itu, maka dengan dicengkram akan menggesek, ya, dan robeklah kulit anus kita bagian dalam, ya, yang kita sebut fisura ani atau anal fissure, ya, dimana robekan ini pada umumnya akan sembuh kebanyakan, ya. Sembuh dengan cara bagaimana? Dengan cara kalau kita BAB tidak keras, maka akan memfasilitasi robekan itu akan sembuh. Tetapi bila kita mengalami fisura ani dan tidak menjaga BAB kita lunak, maka dalam 2 bulan atau 8 minggu luka itu tidak akan sembuh, ya. Menurut saya batasannya sekitar 8 minggu, ya, 2 bulan. Pada umumnya akan sembuh sendiri kalau kita kemudian BAB tidak keras, ya, dibiasakan seperti itu. Tetapi kalau tetap BAB keras, lunak, maka kulit anus kita yang robek itu akan sembuh, robek lagi, sembuh, robek lagi, ya. Sehingga tepi luka anus kita ini tidak akan ketemu lagi, tetapi justru menempel di otot klep dalam, sehingga dia akan bergerak dan tidak akan sembuh, ya. Maka ada satu upaya, ya, untuk membuat jaringan granulasi di celah itu, jaringan daging yang baru untuk ditumbuhkan, ya. Harapannya dia menutup. Tetapi kalau tidak bisa juga, maka itu yang kita sebut fisura ani yang kronis, ya, yang sudah ada skin tag dan di dalam itu juga ada benjolan yang namanya hipertrofi papila. Kalau yang di luar namanya skin tag atau tonjolan kulit yang di luar, ya, maka perlu tindakan operasi, ya. Kalau kita kebiasaannya tetap tidak bisa BAB lunak, ya itu kita biasanya akan menghadapi masalah dengan fisura ani. Tetapi kalau fisura aninya sembuh dengan lukanya nutup, BAB-nya tidak sakit, ya, maka kulit luar yang nonjol skin tag itu nggak perlu dibuang, nggak ada masalah, ya, karena penyakitnya bukan skin tag-nya itu, bukan tonjolan kulitnya, tetapi fisura yang robek itu. Jelas, ya. Kebanyakan akan sembuh sendiri kalau kita terus biasakan BAB yang lunak dan kita nggak terlampau tegang-tegang di dalam hidup, ya, terlampau gusar, terlampau stres menghadapi anus kita, ya, otot klep dalamnya lebih nyengkrem gitu, ya. Nanti suatu saat berak keras lagi, robek lagi, maka akan jatuh ke arah yang kronis, ya. Arah kronis, ya, kita masih mencoba dengan menumbuhkan jaringan granulasi di celah itu. Kalau jaringan granulasi atau daging baru katakanlah yang menjembatan itu tidak bisa tumbuh, ya akan jatuh ke kronis yang tidak sembuh-sembuh dan harus dilakukan operasi.
Tetapi kalau sembuh, kulit nongolnya diapain? Dibiarkan saja, tidak apa-apa ya. Kecuali kalau ada orang yang mau tes kedinasan yang dimana anusnya harus bersih, maka itu ya perlu dibuang saja. Itu tindakan yang sangat ringan, tidak perlu ekstensif ya, hanya kulit luarnya aja dibersihkan. Hanya ya sifatnya seperti kosmetik saja. Kira-kira itu yang saya bisa jawab. Silahkan jika ada yang bertanya kepada saya, tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran ya.